Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah minggu yang kedua dan seperti biasa di dalam gereja kita REC, Reformed Exodus Community, minggu yang kedua berarti kita melanjutkan seri khotbah dari Perjanjian Lama dan kita sudah membahas dari kitab Amos dan kita masih belum selesai. Kita masih separuh lebih perjalanan di kitab Amos. Nah, nanti kita akan membaca Amos pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6, tapi nanti kita akan membaca bersama-sama. Izinkan saya memulai dengan berkata begini. Sebetulnya banyak orang mengabaikan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan sudah diberikan, mereka merasa tidak pernah mendapatkan anugerah Tuhan. Ketika mereka mengalami penderitaan, mereka baru mempersoalkan Tuhan, baru menganggap bahwa Tuhan tidak mau memberikan anugerahnya. Padahal sebetulnya Tuhan sudah memberikan anugerahnya. Kalau dalam hidup saya punya prinsip bahwa everything is grace, grace is everywhere. Segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah itu ada di mana-mana sebetulnya. Karena saya yakin bahwa tidak ada satupun yang saya miliki yang tidak saya terima dari Tuhan. Dan saya juga percaya di dalam kedaulatan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup saya, itu adalah anugerahnya untuk saya. Tapi tidak banyak orang yang sepertinya memahami bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya, terutama ketika Tuhan memberikan peringatan, memberikan ancaman, memberikan sentilan, memberikan teguran, tidak banyak orang yang siap menerima bahwa itu anugerah Tuhan. Jangankan anugerah yang berbentuk negatif semacam itu, teguran, ancaman, peringatan, hukuman, kadang-kala anugerah yang baik pun orang gagal untuk memahaminya. Nah, saudara, ada sebuah cerita. Ada seorang pengusaha yang tiap hari pergi ke kantornya dia dan suatu ketika dia melihat ada seorang pedagang kue yang tua sekali di sana. Dia merasa kasihan dengan pedagang kue itu. Lalu tiap kali dia pergi ke kantornya, dia selalu memberikan uang 5.000 karena dia pernah tanya harga kuenya berapa, dijawab harga kue satu adalah 5.000 dan pengusaha ini tiap hari memberikan uang 5.000 kepada penjual kue tersebut, tapi dia tidak pernah mengambil kuenya. Dan itu berjalan terus selama beberapa bulan. Nah, suatu ketika dia memberikan uang 5.000 dan hendak berjalan masuk ke gedungnya, penjual kue ini berteriak, "Tuan, bolehkah saya bicara sebentar dengan Tuan?" Lalu pengusaha ini menoleh dan dia tersenyum, dia berkata, "Tidak perlu bicara karena saya sudah tahu apa yang kamu mau sampaikan. Paling kamu akan mengatakan terima kasih kepada saya dan kamu akan bertanya, mengapa saya melakukan itu? Tiap hari memberi kamu 5.000 tapi tidak pernah mengambil kuemu kan? Saya cuma mau menolong kamu saja kok, jadi nggak perlu bicara, pasti itu kan yang kamu mau sampaikan kepada saya." Ternyata pengusaha itu kaget. Si penjual kue berkata, "Bukan itu Tuan yang saya mau bicarakan kepada Tuan. Saya mau memberitahu Tuan bahwa harga kuenya sekarang sudah naik 7.500. Kadang-kala kita seperti penjual kue tersebut, saudara. Kita tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. Kita merasa bahwa anugerah Tuhan itu selalu kurang dan kita ingin lagi, dan kita ingin lagi. Nah, memang anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah dan Tuhan tidak keberatan memberikannya kepada saya dan saudara. Tapi pada saat yang sama, anugerah yang besar itu seharusnya membuat kita sadar bahwa kita berhutang banyak kepada Tuhan. Walaupun anugerah Tuhan bukan diberikan sebagai hutang. Tapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Saya masih ingat juga peristiwa seorang anak kecil, saudara, yang kehilangan uangnya. Dia kehilangan uangnya 5.000. Lalu kemudian ditanya oleh seseorang, kenapa dia menangis terus, ya kan? Menangis terus gitu. Kemudian ada orang yang tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, iya soalnya uangku hilang 5.000 gitu. Lalu orang ini kasihan kepada anak kecil itu, dan anak kecil itu diberi uang lagi 5.000, saudara. Ini uangmu saya kasih lagi 5.000. Dan anak kecil itu ketika nerima uang 5.000, dia tambah nangis. Sehingga orang ini bingung, kenapa? Dia hilang 5.000, dikasih 5.000 tambah menangis. Lalu dia tanya, kenapa kamu menangis nak? Bukankah sudah diganti 5.000? Dengan santai anak itu menjawab, seandainya uangku tidak hilang, sekarang kan jadi 10.000. Cuma sekarang tinggal 5.000 aja. Ada banyak orang Kristen juga seperti itu, saudara. Tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan memberikan anugerahnya kepada bangsa Israel, tetapi tampaknya bangsa Israel tidak mengindahkan anugerah Tuhan. Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan peringatannya, memberikan tawarannya, tetapi tampaknya bangsa Israel tidak mengindahkannya. Mari kita membaca di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita membaca secara bersama-sama.
Amos pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-6, beginilah bunyi firman Tuhan. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian tadi, maka kita menemukan beberapa nama tempat dan mungkin kita bertanya-tanya apa maksudnya nama-nama kota tadi disebutkan di sini. Kalau kita membaca bagian tadi, saya tidak tahu apakah bagian itu termasuk bagian yang sudah akrab bagi kita sudah terbiasa membaca bagian itu atau tidak. Tapi saya menduga banyak orang Kristen sebetulnya jarang membaca nabi-nabi kecil. Jarang membaca nabi-nabi kecil. Paling-paling yang dibaca cuma Habakuk saja. Itu pun dibaca kalau hidupnya lagi susah, kalau usahanya macet, kalau pernikahannya banyak masalah, lalu membaca kitab Habakuk supaya terhibur. Kitab Amos jarang dibaca setahu saya, apalagi bagian ini. Nah, kalau kita mau membaca bagian tadi, pasal yang kelima, seharusnya kita membacanya dari ayat yang pertama sampai yang ke-17. Harus dibaca lengkap ayat 1 sampai 17 karena bagian ini merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan yang ditandai dengan macam-macam. Misalnya ditandai dengan kesamaan-kesamaan sastra di dalam bagian ini. Jadi kalau kita membaca ayat 1 sampai 17, kita langsung tahu bedanya dengan ayat 18 dan seterusnya. Atau kita langsung tahu bedanya dengan pasal 4 bagian sebelumnya. Pasal 5 ayat 1 sampai 17 mengandung banyak kesamaan ide, kesamaan sastra. Tapi kita juga mengakui, dan ini para penafsir Alkitab sebagian besar hampir seluruhnya yakin bahwa pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-17 sebetulnya adalah sebuah kesatuan karena ini berbentuk ratapan. Di ayat 1 kita sudah diberitahukan. Di ayat 1 dikatakan, dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Saudara, kata ratapan di situ bukan hanya merujuk kepada isi, tetapi juga merujuk kepada jenis sastra. Banyak penafsir Alkitab menemukan kesamaan antara ratapan di sini dengan ratapan Daud di 2 Samuel 1 pada saat Daud meratap atas kematian Saul dan kematian Yonatan. Di bagian lain di 2 Samuel, Daud juga meratapi kematian Abner, jenderalnya. Dan ketika dibandingkan antara dua ratapan di 2 Samuel tadi dengan ratapan di Amos, maka terlihat memang ada elemen-elemen yang sama. Ada bagian-bagian yang kelihatannya seragam, sehingga para penafsir Alkitab meyakini bahwa dulu, konon pada zaman dulu, memang sudah ada jenis sastra khusus, yaitu sastra ratapan. Nah, kalau kita membaca lebih detail lagi, maka kita akan menemukan beberapa bagian di pasal 5 ayat 1 sampai 17. Dengan cepat saja saya akan menyebutkan, yaitu di ayat 2 sampai 3 ada deskripsi penjelasan tentang situasi. Lalu ayat 4 sampai 6 ada panggilan untuk melakukan sesuatu. Jadi setelah diberitahukan situasinya gawat, kemudian ada panggilan untuk melakukan sesuatu. Ayat 7 sampai 13 ada sapaan langsung untuk orang yang mati. Jadi seolah-olah yang mati atau yang akan segera dihukum itu diajak bicara langsung. Ayat 7 sampai 13 dan akhirnya ditutup di ayat 14 sampai 17 ditutup dengan panggilan untuk berkabung. Nah, 4 bagian ini ada di dalam ratapan-ratapan lain di dalam Alkitab. Hari ini kita tidak mungkin bisa membahas ayat 1 sampai 17. Terlalu panjang untuk dibahas di dalam satu kali pertemuan. Karena itu hari ini kita hanya akan fokus pada bagian yang pertama dan pada bagian yang kedua.
Bagian pertama nanti kita akan melihat deskripsi dari situasi yang akan menimpa bangsa Israel. Lalu kita bagian yang terakhir dari khotbah saya akan membahas tentang seruan untuk melakukan sesuatu. Jadi setelah tahu situasinya seperti apa yang akan terjadi pada bangsa Israel, ratapannya kemudian pindah kepada seruan. You have to do something. Mengetahui sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu, itu adalah kebodohan. Kita mengetahui sesuatu supaya kita bisa melakukan sesuatu. Bayangkan betapa bodohnya seseorang kalau dia bercermin untuk apa? Dia bercermin untuk melihat apakah sudah rapi wajahnya, rambutnya, dan sebagainya. Bayangkan seandainya ada orang yang sudah bercermin, tahu ada yang tidak beres dengan wajahnya, dengan rambutnya, tapi dia biarkan saja. Kita pasti akan mengatakan itu orang konyol, itu orang bodoh. Kalau kita tahu sesuatu itu tidak beres, there is something wrong in our situation, maka seharusnya kita take an action. Kalau kita tidak mau melakukannya, berarti kita adalah orang-orang yang konyol, yang bebal secara rohani. Tapi tampaknya bangsa Israel mengarah ke sana deh. Walaupun kita tidak akan bahas semuanya pada hari ini. Nah, mari kita sekarang melihat secara lebih khusus deskripsi dari situasi bangsa Israel. Mari kita membaca ulang ayat 2 dan 3. Saya bacakan ayat 2 dan 3. Telah rebah. Perhatikan kata telah di situ. Telah rebah. Tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya. Tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Situasi yang digambarkan di sini berbicara tentang kejatuhan dan kekalahan. Kejatuhan karena kekalahan. Ayat yang kedua itu bicara tentang kejatuhan bangsa Israel. Lalu ayat yang ketiga menjelaskan alasannya, yaitu kekalahan. Kejatuhan yang disebabkan oleh kekalahan. Nah, ketika saya membaca berkali-kali ayat 2 dan 3, saya menemukan hampir setiap kata yang ditulis di situ punya maksud, punya tujuan, punya manfaat di dalamnya. Sehingga saya yakin bahwa Amos itu telah memilih kata-katanya dengan sangat teliti sekali. Ada paralelisme kesejajaran, ada bentuk puisi. Kalau kita membaca dalam bahasa Ibrani, maka kita akan menemukan beberapa permainan kata yang ada di sana. Jadi ada unsur keindahannya di situ. Ada permainan bunyi, ada permainan kata, begitu. Semuanya begitu indah. Nah, kalau kita membaca satu demi satu, maka kita akan menemukan beberapa observasi yang menarik tentang kekalahan, tentang kejatuhan bangsa Israel ini. Misalnya mari kita melihat. Amos memakai kata lampau, telah rebah. Padahal kalau kita melihat, ini sebetulnya baru ancaman, baru peringatan. Tapi Amos menggunakan kata lampau, telah rebah. Dan ini merupakan sebuah bentuk perspektif profetis, perspektif nubuatan. Jadi ketika Allah bernubuat, sebetulnya di mata Allah sudah pasti terjadi. Kita ingat, Allah tidak terikat oleh waktu. Allah tidak mengenal pagi, siang, malam. Bagi dia sebetulnya semua waktu sama saja. Sehingga ada orang yang meributkan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Roh Kudus dan sebagainya. Ada yang meributkan. Mengapa disebutkan selamat pagi? Bukankah Allah itu enggak mengenal pagi, siang, dan malam gitu? Tapi menurut saya kita tidak perlu meributkan lah. Walaupun Allah itu tidak terikat oleh pagi, siang, malam, tapi saya percaya Allah kita itu bukan Allah yang juaji ya, yang cerewet gitu, yang meributkan hal-hal yang enggak penting semacam itu. Jadi kalau kita menyapa dia selamat pagi, dia juga tidak akan keberatan walaupun dia tidak terikat oleh waktu. Allah saja mau jadi manusia kok, terikat di dalam waktu, terikat di dalam tempat. Apalagi kalau kita cuma menyapa dia dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, that's totally fine. Tapi saya sendiri tidak pernah menyapa Tuhan dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tapi saya yakin itu tidak ada masalah. Di dalam perspektif nubuatan, apa yang diucapkan Allah sudah pasti terjadi. Makanya dipakai bentuk lampau. Kalau kita melihat di dalam sejarah, antara bangsa Israel nanti dikalahkan Asyur, benar-benar mereka hancur,
dengan masa hidupnya Amos itu kurang lebih ada jarak sekitar 30 sampai 40 tahun. 30 sampai 40 tahun, kita tidak bisa memastikan. Jadi pada saat Amos mengucapkan ini, sebetulnya bangsa Israel belum rebah. Tetapi di mata Tuhan dari perspektif nubuatan, semuanya itu sudah terjadi. Makanya dipakai kata telah rebah untuk menekankan kepastiannya. Nah, siapa yang rebah di sana? Menariknya, Amos menggunakan istilah bukan bangsa Israel, tetapi dia menggunakan anak darah Israel. Ayat yang ketiga dikatakan telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Saudara, para penafsir Alkitab memahami ungkapan ini yang sebetulnya sangat umum sekali, muncul di kitab Yesaya, muncul di mana-mana, putri Sion misalnya, putri Israel, putri Yerusalem. Para penafsir Alkitab memahami bahwa anak darah Israel di sini itu menunjukkan masa kejayaan Israel. Jadi Israel nanti akan jatuh pada waktu mereka itu masih jaya-jayanya. Mereka merasa bahwa everything was fine at the time. Dan kita sudah belajar bersama-sama pada zaman Amos, Israel dipimpin oleh Raja Yerobeam yang kedua. Di bawah Raja Yerobeam yang kedua, ada kekuatan militer yang luar biasa, yang sangat solid. Mereka melakukan ekspansi militer ke beberapa tempat dan berhasil. Mereka juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Tetapi mereka akan dikagetkan bahwa nanti akan ada hukuman dari Tuhan dan mereka akan mengalami kejatuhan dan mengalami kekalahan. Tapi mungkin kekuatan militer itulah, kemakmuran secara ekonomi itulah yang membuat bangsa Israel pada waktu itu tidak menghiraukan peringatan dari Tuhan. Mungkin mereka berkata, dari mana bisa kita ini akan kalah? Bagaimana bisa? Karena kita punya kekuatan yang hebat. Tuhan ini cuma menakut-nakutin kita, cuma bluffing saja sebetulnya. Sebetulnya dia tidak benar-benar serius dengan ancamannya ini. Maka mereka tidak mau bertobat. Tapi Tuhan sudah memberitahukan lewat Amos bahwa di tengah masa kejayaanmu dipakai sebutan anak darah Israel, maka Tuhan akan menghukum mereka. Ada kalimat lain yang menarik yang menggambarkan kejatuhan ini, yaitu dikatakan begini, terkapar di atas tanahnya. Anak darah Israel terkapar di atas tanahnya. Penjelasan ini harus kita pahami dengan benar. Dan menurut saya ini penting juga untuk kita pahami. Anak darah Israel itu bukan terkapar di negeri orang, tetapi terkapar di atas tanahnya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya begini, sebetulnya kejatuhan ini terjadi bukan pada saat bangsa Israel sedang melakukan ekspansi militer. Bukan pada waktu mereka mau meluaskan daerah mereka, mengirim banyak pasukan ke negara lain, lalu kalah di sana. Bukan. Tapi ini menggambarkan bagaimana musuh itu datang melakukan invasi ke tengah-tengah Israel dan mengalahkan mereka. Terkaparnya di tanahnya sendiri, berarti dia pasif, dia tidak keluar. Orang lain, orang luar, musuh yang mendatangi dan menjatuhkan dia. Dan kejatuhan ini adalah kejatuhan yang permanen, karena di situ dikatakan tidak akan bangkit lagi. Jadi setelah rebah di atas tanahnya, disebutkan dia tidak akan bangkit lagi. Nasib ini berbeda dengan kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Karena Tuhan juga sudah berfirman melalui nabi-nabi yang lain, Yehuda akan kalah, dibuang ke Babel, tetapi mereka nanti akan dikembalikan lagi ke tanah perjanjian. Kalau untuk Israel tampaknya tidak ada janji semacam itu, dan karena mereka menolak terus, maka dikatakan mereka akan mengalami nasib yang permanen seperti ini. Tidak akan bangkit lagi. Jadi bukan cuma akan rebah, bukan cuma rebah di tanahnya sendiri, tetapi dipastikan itu the end of the story. Tidak akan bangkit lagi, tidak akan mengalami pemulihan, tidak akan mengalami restorasi. Ini ancaman yang serius sekali. Dan ditambahkan demikian juga saudara, tidak ada yang membangkitkannya. Jadi dituliskan di sini tidak ada yang membangkitkannya. Nah, kalau kita melihat tidak ada yang membangkitkannya di sini, kita harus menafsirkannya sesuai konteks waktu itu. Yaitu pada waktu itu bangsa Israel tidak mau tunduk kepada Tuhan, merasa dirinya itu kuat secara militer,
Mengapa mereka merasa diri kuat secara militer? Ya karena mereka beberapa kali mereka berkoalisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka berkoalisi dengan Aram misalnya, mereka berkoalisi dengan Mesir juga, mereka berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain. Pernah mereka berkoalisi dengan bangsa Aram menyerang kerajaan Yehuda pada zaman Raja Ahaz. Jadi mereka sebetulnya itu punya jejaring, punya networking gitu, punya backing. Tapi ketika bangsa Israel nanti rebah di atas tanahnya dan tidak bangkit-bangkit lagi, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang membangkitkannya. Tidak ada teman-teman sekutunya yang mengulurkan tangan untuk menegakkan dia kembali. Bahkan mungkin negara-negara lain yang selama ini menjadi sahabat mereka, mereka justru akan mengambil keuntungan. Mereka bersuka cita dengan kekalahan bangsa Israel, dengan pembuangan bangsa Israel ke berbagai tempat di wilayah kerajaan Asyur sebagai penjajah nantinya yang akan menghancurkan kerajaan Israel. Mungkin negara-negara yang selama ini bersahabat dengan Israel, mendukung Israel, bersekutu untuk melawan negara lain, mereka mengambil keuntungan di dalamnya. Jadi seolah-olah Tuhan mau ngomong begini, di tengah masa kejayaanmu jangan kaget bahwa engkau akan rebah di atas tanahmu sendiri, engkau tidak sanggup mempertahankan dirimu sendiri, dan engkau akan permanen kalah terus, dan jangan berharap kepada teman-teman sekutumu, karena semuanya tidak akan bisa mengalahkan, tidak akan bisa membuat engkau bangkit kembali, tidak mungkin bisa membuat engkau kuat kembali untuk mengalahkan musuhmu. Bangsa Israel pasti akan mengalami kejatuhan. Dan kejatuhan ini ada alasannya. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian, saudara. Di ayat yang ketiga ada bunyi kata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Saya suka penjelasan ini, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan. Kita cukup kaget membaca ini karena mungkin kita berharap penjelasannya sebab pasukan musuh akan menghancurkan engkau. Ternyata tidak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Seolah-olah Tuhan mau menegaskan bahwa kekalahan yang dialami bangsa Israel itu bukan masalah militer. Bukan masalah salah strategi. Bukan masalah kalah lokasi. Bukan masalah kalah persenjataan. Bukan. Ini bukan masalah intelektual, ini bukan masalah emosional, ini bukan masalah militer. Tapi Tuhan mau memastikan bahwa ini adalah masalah spiritual. Bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan, mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan diri sendiri. Ini persoalan spiritual. Karena itu Tuhan menghukum mereka. Saudara, ada berapa banyak orang yang mengalami persoalan di dalam hidupnya, tapi lupa mengaitkan itu secara spiritual. Saya masih ingat ada seorang konselor yang berkata seperti ini di tengah seminar yang dia pimpin. Dia berkata begini, banyak konselor itu salah, dia bilang begitu. Karena kalau ada masalah selalu dipikirkan ini masalah spiritual. Hubungan gak beres dengan Tuhan, ini masalah spiritual begini. Saya bisa memahami bahwa beberapa kasus memang persoalannya bukan persoalan spiritual, murni spiritual. Mungkin itu persoalan psikologis. Misalnya orang dengan depresi, anxiety disorder, dengan berbagai macam kelainan atau penyakit psikologis. Memang pergumulan mereka terutama bukan secara spiritual, tetapi secara emosional, secara psikologis. Tapi kita tidak bisa menampik sebuah fakta bahwa segala macam keberadaan yang jahat, yang menderita, yang tidak sempurna di bumi ini bisa muncul karena ada dosa. Saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara mengalami sesuatu yang buruk gara-gara saudara berdosa. I'm not saying that. Tapi saya mau mengatakan bahwa keberadaan hal-hal yang buruk di dunia itu dipicu oleh keberadaan dosa di dalam dunia. Sehingga kita harus berhati-hati. Di satu sisi jangan sampai kita melabeli semua persoalan itu sebagai persoalan spiritual saja. Tetapi di sisi lain kita juga jangan sampai menampik bahwa di dalam setiap persoalan selalu ada dimensi spiritual. Pasti ada dimensi spiritual, walaupun bukan cuma dimensi spiritual. Paling tidak di dalam kasus bangsa Israel ini ada masalah secara spiritual. Mereka akan kalah bukan karena apa-apa.
Mereka akan kalah karena mereka telah melakukan kesalahan. Persoalan mereka sekali lagi adalah persoalan secara spiritual. Dan Tuhan berkata begini selanjutnya. Sebab beginilah firman Tuhan, walaupun kota itu maju berperang, bahasa Indonesia memakai kalimat itu, maju berperang dengan 1000, nanti pulang cuma jadi 100. Maju berperang dengan 100 akan jadi 10. Nah saudara, kalau kita melihat di sana bahasa Ibrani yang dipakai artinya sebetulnya bukan maju berperang tetapi pergi keluar. Pergi keluar. Rasanya ada sedikit beda antara maju berperang dengan pergi keluar. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau dikatakan maju berperang, itu kadangkala orang berpikir itu ekspansi militer. Bangsa Israel mengirimkan pasukan ke negara lain untuk menaklukkan negara itu. Tapi saya yakin yang sedang dibicarakan di sini bukan ekspansi militer ke tempat lain, tapi invasi militer yang dilakukan bangsa lain. Karena Putri Sion itu terkapar di atas tanahnya sendiri. Dan ketika dikatakan maju berperang, harusnya itu adalah keluar. Pergi keluar. Pergi keluar, bukan maju berperang, tapi pergi keluar. Maksudnya apa? Maksudnya itu gambarannya begini loh saudara. Bangsa Israel itu nanti akan dikepung oleh musuh. Musuh itu akan merangsek terus masuk mendekati kota Israel. Mendekati kota-kota yang sangat dibanggakan oleh orang Israel tadi. Bethel, Gilgal, dan Beersheba. Lalu tentara-tentara yang ada di kota-kota penting ini, mereka akan pergi keluar menghadapi tentara-tentara itu. Jadi mereka dalam keadaan defensif, lalu mereka mengirim tentara pergi keluar dari kota melawan musuh-musuhnya. Jadi ini upaya mempertahankan diri, tapi upaya ini upaya yang gagal. Karena Alkitab mengatakan yang dikirim 1000, baliknya cuma 100. Yang dikirim 100, baliknya 10. Yang dikirim 10, nggak mungkin karena terlalu sedikit. 1000 saja kalah, apalagi 10. Untuk apa dikirim? Kalau 10 itu namanya bunuh diri massal gitu. Nggak mungkin. Mereka itu kalah. Ngirim 1000 kalah, ngirim 100 kalah, ngirim 10 juga pasti akan kalah. Apa artinya 1110 di sini? Jangan berharap saya memberikan arti rohani di sini, karena memang tidak ada arti rohaninya sama sekali. Tapi itu harus dipahami secara historis. Secara historis, memang bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain pada zaman itu terbiasa membagi pasukannya itu menjadi beberapa kategori begitu, beberapa kelompok. Ada kelompok 1000, ada kelompok 100, ada kelompok 10, dan seterusnya. Ada 10.000 pasti, di atasnya itu juga masih ada. Dengan kata lain begini, kalau sampai dikirim 1000 yang balik 100, dikirim 100 yang balik 10, ini kekalahan perang, kebalikan dari perang. Biasanya kalau orang menang perang, itu ngirim 1000 menang, yang hilang itu 100, yang hilang 100, yang balik 900. Kalau ngirim 100, dia menang, maka yang balik itu 90-an, 10 orang mati. Kalau ini kebalikannya, justru mereka mengirim, kalah, mengirim, kalah. Dan perhatikan ya, yang dikirim itu bukan cuma 10.000 tentara, terus kalah. Kirim lagi 1000, tidak. 1000, terus 100. Lalu tidak dilanjutkan. Dengan kata lain begini, bahkan yang paling kecil pun, jumlah yang paling kecil di dalam tentara pasukan Israel tetap kalah. Berbagai macam kelompok tentara, berbagai macam tingkatan, level, semua lapisan tentara, intinya begitu. Semua lapisan tentara telah kalah, itu maksudnya. Jadi ini kekalahan yang benar-benar luar biasa. Kalah telak, benar-benar kalah telak. Dan inilah situasi deskripsi yang diberikan oleh Amos. Ini yang akan terjadi pada bangsa Israel. Nah sekarang kita akan masuk bagian yang kedua dari khotbah saya, yaitu panggilan untuk melakukan sesuatu. Mari saya mengundang kita membaca Alkitab kita di dalam ayat yang keempat dan di dalam ayat yang keenam. Ayat yang keempat dan ayat yang keenam saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Bethel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba.
sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, di dalam bagian ini Amos memberikan seruan kepada bangsa Israel, memberikan solusi kepada bangsa Israel. Ayo cari Tuhan dan kamu akan hidup. Ini adalah anugerah Tuhan sebetulnya. Tuhan bukan cuma memberikan kecaman, peringatan. Tuhan bukan cuma memberikan kepastian hukuman, tapi pada saat yang sama Tuhan memberikan tawaran. Melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak ini, sebetulnya Tuhan sedang mengajak Israel untuk kembali kepadanya. Saya ingat seorang yang bernama C.S. Lewis, saudara, di dalam bukunya The Problem of Pain halaman 91, dia mengatakan begini, bahwa kita ini dapat mengabaikan kesenangan. Tetapi rasa sakit itu benar-benar menekan kita dan minta perhatian kita. Allah berbisik kepada kita di dalam kesenangan-kesenangan kita. Berbicara di dalam hati nurani kita. Tetapi dia berteriak di dalam rasa sakit kita. Rasa sakit adalah megafon Allah, loudspeaker Allah untuk membangkitkan dunia yang tuli. Memang ini akan bisa direspon dua. Orang akan menjadi tambah memberontak, tapi ini juga bisa memberikan kesempatan kepada orang yang buruk, yang jahat untuk kembali. Saya bacakan bagian yang terakhir. It removes the veil, it plants the flag of truth within the fortress of the rebel soul. Yang artinya ini tuh bisa mengambil penutupnya, ini bisa menancapkan bendera kebenaran di dalam kubu pertahanan jiwa-jiwa yang sedang memberontak. Pada jiwa pemberontak inilah sebetulnya Allah ketika memberikan penderitaan-penderitaan, Allah sedang berteriak di telinga kita. Supaya kita tahu, there is something wrong with us. Supaya kita tidak langsung pergi menuju ke jalan yang kita rencanakan. Tapi supaya kita itu bisa kembali, berhenti, merenungkan, dan berbalik ke jalan yang benar. Pain is God's megaphone for us. Allah berteriak di dalam kesakitan kita. Mungkin ada di antara kita yang selama pandemi ini mengalami kehancuran. Mungkin usaha kita, pernikahan kita, kesehatan kita, dan sebagainya. Mungkin selama pandemi Tuhan telah bawa kita terpuruk benar-benar sampai kita takut mengalami kematian. Sampai kita sadar bahwa whatever we have sebetulnya tidak bisa diandalkan. Saya telepon salah satu teman saya yang meninggal karena COVID-19, saudara. Istrinya bicara kepada saya, orang ini orang kaya, punya pengaruh juga. Dan istrinya berkata dalam masa pandemi semacam ini punya duit nggak ada gunanya. Punya backingan, punya koneksi nggak ada gunanya. Kalau rumah sakit penuh, ya penuh. Nothing we can do katanya. Saudara, mungkin masa pandemi ini kita benar-benar terpuruk dan Tuhan ingin supaya kita sadar kita nggak bisa bergantung pada apapun juga. Solusinya adalah mencari Tuhan. Karena itu kita perlu tahu apa sih mencari Tuhan itu. Apa yang diharapkan dari mencari Tuhan ini? Nah, saudara, kita akan belajar hal penting bahwa mencari Tuhan itu bersifat personal. Mencari Tuhan bersifat personal. Ayat yang keempat dikatakan carilah aku. Lalu ayat yang keenam dikatakan carilah Tuhan. Menurut saya pemunculan kata aku dan Tuhan sangat signifikan di sini. Karena dikontraskan dengan jangan cari Gilgal, jangan cari Betel, jangan cari Beersheba, carilah aku. Menarik sekali. Saya berharap sih Amos berkata begini kepada kerajaan Israel, jangan cari Betel, jangan cari Gilgal, jangan cari Beersheba, tapi kamu harus cari Yerusalem, di mana ada bait Allah di situ, di kerajaan Yehuda. Ternyata Amos tidak bicara begitu. Amos ingin mengatakan bahwa sebetulnya yang paling penting itu bukan tempat. Bahkan bait Allah di Yerusalem pun itu dalam hal ini tidak relevan, bukan solusi bagi bangsa Israel. Walaupun saya tahu bangsa Israel tidak mungkin beribadah, berziarah ke bait Allah di Yerusalem. Ada masalah politik dan keamanan yang mereka perlu pertimbangkan. Ada banyak masalah yang lain. Tapi solusinya adalah mencari aku, mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan mencari yang lain. Mencari Tuhan bukan sekadar beribadah.
Ada banyak orang kan begitu. Kalau sedang masalahnya berat, orang Kristen datang dan berkata begini, makanya kalau kamu tuh mau hidupmu bebas masalah, ayo ke gereja. What? Ke gereja? Tidak ada ayatnya. Gereja itu adalah sebuah solusi, gak ada. Tuhan berkata carilah Tuhan, bukan carilah gereja. Bukan berarti gereja tidak penting, saudara. Tetapi saya ingin mengingatkan kita satu hal ini. Inti dari ibadah yang benar adalah relasi, bukan lokasi. Inti dari ibadah yang benar adalah relasi, bukan lokasi. Bukankah di Yohanes pasal 4 Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, akan tiba bahwa nanti penyembah-penyembah benar menyembah Bapa itu bukan di Yerusalem, tempat bait Allah, bukan di Gunung Gerizim, tempat beribadahnya orang-orang Samaria, tetapi akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh tidak terikat oleh tempat. Di dalam kebenaran berarti di dalam Yesus, sang kebenaran itu. Ibadah yang benar tidak bisa dibatasi oleh lokasi. Karena memang ibadah is all about relationship, saudara. Ini tentang relasi, bukan tentang lokasi. Tapi saya perhatikan tampaknya ada banyak orang yang ibadahnya masih dipengaruhi oleh lokasi daripada oleh relasi. Mereka masih menimbang-nimbang begini, mengukur ibadah yang keren, ibadah yang dijamah Tuhan itu adalah kalau ibadahnya itu seru, suasananya itu seru, rame banget gitu kan ya. Bahkan ada orang-orang yang tampaknya tidak sadarkan diri, tangannya gerak-gerak gitu kan, pakai bahasa-bahasa asing gitu kan. Rasanya kayak cool banget, wah Tuhan hadir gitu. Tapi kalau ibadahnya senyap-senyap saja, mereka merasa Tuhan kok nggak hadir ya. Ada kalanya orang salah menilai, saudara. Salah menilai, oh gereja itu, aduh ibadahnya nggak keren, Roh Kudus nggak kerja. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir biasa aja, nggak ada orang yang nangis. Kalau didoakan nggak ada yang sampai histeris, kalau didoakan nggak ada yang sampai jatuh-jatuh. Tampaknya Roh Kudus tidak bekerja. Tapi kalau misalnya diadakan KKR sampai jatuh-jatuh begitu kan, orang teriak histeris gitu kan, wah langsung berkata lawatan Tuhan dahsyat gitu. Apanya yang dahsyat sebetulnya? Seringkali kita salah menilai sebuah ibadah. Yang paling penting itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, bukan lokasi, bukan kenyamanan di dalam ibadah. Maka saya perlu mengingatkan kita, kenyamanan dalam ibadah tidak selalu berarti perjumpaan dengan Allah. Kenyamanan dalam ibadah tidak selalu berarti perjumpaan dengan Allah. Ingat itu. Saudara mungkin sering ikut ibadah, baik offline dulu maupun online sekarang. Saya mau tanya kepada kita, apakah di dalam setiap ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan enggak? Percuma saudara ibadah onsite kalau saudara enggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lebih baik saudara ibadah online dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan berarti saya tidak mengajak saudara untuk onsite. Rek berusaha sebisa mungkin untuk secepatnya kita bisa ibadah onsite sekaligus online. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah kita harus lebih mementingkan relasi daripada lokasi. Mencari Tuhan bersifat personal. Yang kedua, saudara, mencari Tuhan bukan opsional. Bukan opsional. Ada resiko jika tidak dilakukan. Saya bacakan ayat 6 bagian B, dikatakan demikian ayat 6 bagian B, saudara. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi battle. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Saya ingin saudara memperhatikan kalimat yang dipakai. Tuhan tidak mengatakan begini, supaya jangan sampai dia, Tuhan, mengirimkan api. Bukan cuma mengirimkan api, tetapi supaya jangan Tuhan datang bagaikan api. Jadi dia sendiri yang datang bagaikan api. Api itu simbol penyucian, api itu simbol penghukuman. Tuhan datang untuk menyucikan, Tuhan datang untuk menghukum. Tuhan menghukum untuk menyucikan umatnya. Saudara, ini adalah ancaman yang serius. Tuhan bukan cuma akan mengirimkan api, tetapi dia sendiri akan menjadi api. Kalau Tuhan hanya mengirimkan api, mungkin bangsa Israel berpikir begini, masih ada yang lain yang bisa memadamkan api itu. Tapi ternyata tidak. Tuhan sendiri yang datang bagaikan api, sehingga hasilnya begini.
tidak ada yang memadamkan bagi battle. Tidak ada yang memadamkan bagi battle. Siapa yang dimaksud tidak ada yang memadamkan di sini? Kalau di dalam terjemahan New Living Translation, dipahaminya ini adalah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Israel di battle. Sehingga New Living Translation itu menerjemahkannya begini. Your gods in battle won't be able to quench the flames. Tidak ada dewa-dewamu yang di battle yang bisa untuk memadamkan api-api itu. Jadi Tuhan itu akan datang sendiri sebagai api ke battle dia. Dan dia akan menghancurkan battle tanpa ada yang bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Termasuk di sana adalah dewa-dewa yang sedang disembah, yang selama ini dipuja-puji oleh bangsa Israel. Ketika Tuhan datang ke tengah-tengah markas mereka, pusat pemujaan mereka, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Tuhan sendiri yang datang sebagai api. Bukan Tuhan mengirim, tapi Tuhan sendiri yang datang sebagai api. Saudara, ini adalah sesuatu yang serius sekali. Ancaman yang sangat serius dari Tuhan. Nah, mungkin saudara berkata begini, berarti Tuhan ini Allah yang kejam nih. Saya nggak bisa percaya pada Allah yang semacam itu. Masa Tuhan itu datang dengan api menghanguskan semuanya, nasibnya permanen semacam itu. Allah semacam apa itu? Allah kok tidak punya kasih semacam itu? Tapi saudara salah memahami Allah. Justru di dalam ancaman yang sangat serius, kita melihat keseriusan kasih Tuhan. Atau dalam kalimat saya akan bilang begini saudara. Keseriusan ancaman menunjukkan keseriusan kasih Tuhan. Dia yang tidak butuh apa-apa sangat menginginkan kita. Keseriusan ancaman menunjukkan keseriusan kasih Tuhan. Dia yang tidak butuh apa-apa sangat menginginkan kita. Jadi Allah itu sangat menginginkan umatnya sampai dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan umatnya. Bahkan kalaupun dia harus menghukum umatnya, dia akan melakukan itu supaya dia tidak kehilangan umatnya. Sama seperti orang tua yang harus menghukum anaknya yang sudah melewati batas. Orang tua harus take an action. Walaupun ketika orang tua menghukum anaknya dengan keras. Saya tahu hati orang tua juga pedih. Saya tahu hati orang tua juga ikut menangis. Yang lebih sakit seringkali bukan anak yang dihukum, tetapi orang tua yang memberikan hukuman. Tapi orang tua akan melakukan apa saja supaya anaknya kembali kepada jalan yang benar. Demikian pula Tuhan sangat menginginkan kita sehingga dia memberikan ancaman yang sangat serius. Tapi tampaknya tidak semua orang memperhatikan ancaman. Tidak memperhatikan peringatan. Berapa kali pergi ke pantai, misalnya kalau saudara pergi ke pantai selatan misalnya begitu, Parangtritis misalnya, mesti ada tulisannya ya, tidak boleh terlalu jauh di lautan gitu karena nanti bisa terseret ombak dan sebagainya. Peringatan-peringatannya sudah sangat jelas. Pertanyaan saya, apakah semua orang menaatinya? Ternyata tidak. Apakah ada korban? Hampir setiap tahun ada, dan bukan cuma di satu pantai, tapi di banyak pantai juga terjadi hal yang sama. Tampaknya peringatan-peringatan itu tidak membuat orang akhirnya patuh. Jalanan menanjak, menurun dengan tajam, licin, ada tandanya. Orang tidak peduli. Makanya banyak terjadi kecelakaan di sana. Bahkan sudah ditulisi, ini daerah rawan kecelakaan, tetap saja mereka speeding untuk tahu peringatan itu benar atau tidak. Benar ya? Bahkan ketika dikasih contohnya mobil yang ringsek, rusak parah, orang tetap aja speeding di sana. Karena mereka melihat mobil yang dipajang beda mereknya, beda jenisnya dengan yang dia pakai. Mungkin dia berkata, itu mobilnya soalnya kurang keren. Kalau mobil keren ini mungkin nggak kecelakaan. Ada banyak alasan orang tidak memperhatikan peringatan. Dan saya akan menunjukkan dari teks kita, mengapa bangsa Israel tidak memperhatikan ini. Saya tahu halangan yang sering kali muncul dan disebutkan di teks ini juga adalah rutinitas ritual. Rutinitas ritual itu bisa membuat kita tidak peka terhadap peringatan Tuhan. Kalau saudara tadi membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ayat 4, 5, 6 maafkan, saudara akan menemukan kata battle disebut 3 kali, Gilgal 2 kali, Berseba 1 kali. Karena yang paling penting memang battle, nomor 2 Gilgal, baru setelah itu Berseba. Betel dan Gilgal itu ada di wilayah utara kerajaan Israel. Berseba itu agak sedikit
ke selatan, masuk bagian kerajaan Yehuda, tapi tetap dijadikan tempat ziarah bersama, terutama orang-orang yang ada di utara. Saudara, mungkin mereka merasa bahwa ibadah telah dilakukan terus-menerus kok. Nanti di dalam khotbah-khotbah berikutnya kita akan melihat ya, di pasal 5 ayat 21 sampai 23, bangsa Israel tetap mempersembahkan korban untuk Tuhan kok, untuk Yahweh. Tetap mempersembahkan di Betel, di Gilgal, bahkan di Berseba. Kalau orang Yehuda cuma punya satu tempat, mereka malah punya 3. Mungkin mereka berkata, kita tetap memberi sesajen kok, kita tetap memberi upeti kok, memberi korban kepada YHWH, kepada Yahweh. Tapi kita juga masih menyembah dewa-dewa lain. Harusnya Tuhan gak perlu segitulah, gak perlu penjemburu lah. Jadi mereka merasa bahwa rutinitas ibadah, rutinitas ritual, itu menghalangi mereka untuk peka terhadap Tuhan. Dan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kita, untuk menguji apakah rutinitas ritual kita selama ini telah membuat kita dalam bahaya. Saya mau bertanya begini, apakah rutinitas ibadah dan pelayanan Anda menggantikan relasi personal dengan Tuhan? Jadi kelihatannya aktif ibadah, aktif layanan, tapi tidak punya relasi personal dengan Tuhan. Yang kedua pertanyaan saya, apakah rutinitas ibadah dan pelayanan memberikan kebanggaan yang semu kepada Anda? Jadi Anda merasa lebih rohani, Anda merasa dibutuhkan oleh gereja. Pertanyaan berikutnya, apakah rutinitas ibadah dan pelayanan menggantikan tanggung jawab sosial? Jadi Anda tidak menjadi berkat, saudara tidak jadi berkat berdampak di pekerjaan, di sekolah, di keluargamu. Apakah engkau merasa bahwa itu semua sudah digantikan dengan pelayanan dan ibadahmu? Pertanyaan saya berikutnya, apakah kondisi ruangan dan suasana ibadah itu menentukan perjumpaan pribadimu dengan Tuhan? Jadi dalam setiap ibadah engkau hanya melihat suasana. Kalau suasananya nyaman, bagus, saudara merasa berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara merasa kering di dalam ibadah. Kalau saudara menjawab ya untuk semua pertanyaan tadi, maka saudara perlu berhati-hati. Jangan sampai kelihatannya saudara, rutinitas ibadah, rutinitas ritual itu telah membuat saudara kehilangan kepekaan. Halangan berikutnya, mengapa orang sulit untuk memperhatikan peringatan dari Tuhan adalah kebanggaan historis. Betel, Gilgal, Berseba itu bukan cuma masalah tempat-tempat spiritual, tempat-tempat ibadah, bukan. Tapi itu adalah tempat-tempat historis. Betel itu adalah tempat Yakub, nenek moyang Israel, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia lari dari rumah ayahnya karena mau dibunuh oleh Esau, di tengah jalan Tuhan menemui Yakub. Di tempat mana? Di Betel. Jadi ini tempat yang sangat historis sekali. Gilgal juga tidak kalah historiknya. Kalau saudara membaca kitab Yosua, maka daerah pertama yang dikalahkan oleh bangsa Israel di Kanaan dan sekaligus dijadikan tempat ibadah. Jadi bukan cuma dikalahkan, tapi sekaligus pertama kali dijadikan tempat ibadah, yaitu di mana seluruh bangsa Israel yang laki-laki disunat. Peristiwanya terjadi di Gilgal. Jadi Gilgal ini punya makna historis yang kuat. Kalau Berseba, kita semua sudah tahu bahwa Abraham, Ishak, Yakub pernah tinggal di kota Berseba. Luar biasa, keren banget saudara. Jadi menimbulkan kebanggaan historis. Nah saudara jangan menilai dari kacamata modern. Tapi please lihat dari kacamata kuno dulu. Dari kacamata kuno dulu, waduh ini penting sekali kalau saudara berasal dari satu daerah, daerahnya itu keren. Misalnya dari Bethlehem, wah ini orang penting karena Daud lahir di sana. Dari suku mana? Benyamin, wah suku penting karena Saul berasal dari suku Benyamin. Jadi orang kuno dulu lebih mengaitkan lokasi dengan identitasnya. Betel, Gilgal, Berseba adalah kebanggaan secara historis. Dan saya ingin menanyakan beberapa hal untuk mengecek apakah kita selama ini mungkin terpengaruh dengan kebanggaan historis ini. Apakah saudara pernah merasa berjasa dalam pelayanan? Mungkin saudara telah merintis satu gereja, satu pelayanan. Mungkin saudara dulu telah berjuang mati-matian untuk sebuah pelayanan dan saudara merasa berjasa. Pertanyaan saya berikutnya, apakah saudara menjadikan prestasi dan pencapaian sebagai ukuran identitas diri? Jadi ketika saudara memperkenalkan diri kepada orang lain, saudara cenderung menyebutkan pelayanan-pelayananmu, jabatan-jabatanmu. Bahkan ada pendeta yang diundang khotbah gereja lain, di dalam brosurnya lupa dituliskan pendeta, dia bisa marah dan minta ganti brosurnya gitu. Nggak terima, cuma disebutkan namanya saja. Saudara, apakah itu yang mendefinisikan siapa saudara?
Dan berikutnya pertanyaannya itu begini, saudara. Apakah saudara di dalam perbincangan dengan orang lain, saudara itu cenderung untuk menceritakan kesuksesan-kesuksesan masa lalu saudara. Saudara menceritakan betapa hebatnya saudara telah berjuang, menceritakan betapa pintarnya saudara menghadapi situasi-situasi yang buruk di masa lalu. Apakah itu yang keluar terus di dalam perbincangan kita? Kalau iya, berarti kita telah dalam bahaya. Kita memiliki kebanggaan historis. Dan saudara memang harus hati-hati dengan namanya kesombongan. Saya bergumul dengan kesombongan. Dan saya tahu banyak orang bergumul dengan kesombongan. Ada sebuah cerita, saudara, ada seorang pengkhotbah muda. Dia khotbah, dia berkata begini. Bagi saya khotbah itu gampang. Persiapan saya itu cuma 10 menit. Dari pastori tempat tinggal saya ke gereja, saya jalan kaki. Selama jalan kaki, saya persiapan khotbah saya. Jadi khotbah bagi saya gampang, 10 menit persiapan saya sudah bisa khotbah. Mendengar kalimat semacam itu, besoknya dia dipindah oleh majelis gereja itu di pinggiran kota, saudara. Waktu dia tanya kenapa saya dipindah, lalu dijelaskan supaya kamu jalannya lebih lama sehingga kamu persiapan khotbahmu lebih lama. Karena selama ini khotbahmu jelek sekali karena kamu persiapannya cuma 10 menit. Sekarang kamu punya persiapan jalan kaki sampai 2 jam, saudara, supaya khotbahmu menjadi lebih bagus. Ada banyak orang yang sombong. Dan kita harus berhati-hati, kesombongan kita itu bisa menghalangi kita peka terhadap peringatan Tuhan. Saya mau menutup khotbah saya dengan beberapa kalimat. Saya akan tutup dengan kalimat pertama begini. Keberhargaan Tuhan tidak akan ditemukan sepenuhnya jika kita tidak sepenuhnya menyampahkan diri kita. Keberhargaan Tuhan tidak akan ditemukan sepenuhnya jika kita tidak sepenuhnya menyampahkan diri kita. Saudara, Allah itu berharga, tapi seringkali yang membuat kita tidak menyadari keberhargaan itu adalah karena kita mengira dalam hidup kita ada hal-hal lain yang lebih berharga atau sama berharganya. Tapi sekali kita menyampahkan diri kita, kita akan melihat Tuhan di dalam semua keberhargaannya. Seperti Paulus mengatakan apa yang dia anggap keuntungan, sekarang dia anggap kerugian. Apa yang dia dulu anggap kebanggaan, sekarang dia anggap sampah setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kesombongan kita, pencapaian kita, prestasi kita, apa yang kita banggakan bisa menjadi penghambat kita untuk peka melihat pimpinan dan peka mendengar suara Tuhan. Maka Tuhan kadang-kala perlu menghancurkan kita, membuat kita benar-benar terpuruk, menyadari bahwa tidak ada yang berharga dalam hidup kita. Lalu kita mulai memandang kepada keberhargaan Kristus. Dari situlah kita menemukan semua yang kita miliki menjadi berharga. Karena kita melihat dari keberhargaan Kristus. Kalimat yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah ini. Hidupmu yang hancur dapat dibereskan oleh Tuhan. Tapi kamu harus menyerahkan semua serpihannya. Bukan hanya sebagian. Banyak orang mengatakan hidupku terpuruk, hidupku hancur berkeping-keping. Tapi persoalannya adalah dia tidak mau menyerahkan semua kepingannya ke dalam tangan Tuhan. Ada beberapa yang dia masih pegang erat, pegang teguh karena dia merasa bahwa dia masih bisa mengontrol, karena dia merasa bahwa dia masih bisa membanggakan pada apa yang masih ada di dalam tangannya. Secara kehancuran hidupmu Tuhan bisa perbaiki kok. Seluruhnya Tuhan bisa perbaiki. Tapi dengan satu syarat, saudara menyerahkan semua kepingannya, semua serpihannya yang hancur ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang saudara masih pegang. Tuhan cinta jiwa yang hancur dan Tuhan siap untuk memulihkan. Carilah Tuhan, maka saudara akan hidup. Saya tidak tahu keadaan saudara sekarang seperti apa. Mungkin saudara mengalami kehancuran, mungkin saudara mengalami benar-benar keterpurukan yang luar biasa. Berhenti menyalahkan siapapun, tapi mari melihat hati saudara. Kalau itu semua muncul karena persoalan spiritual, engkau sombong, melupakan Tuhan, tidak menyandarkan Tuhan, maka bersyukurlah semua penderitaan ini adalah anugerah Tuhan, megafon dari Allah supaya kita berbalik kepada Tuhan. Dan jangan khawatir ketika saudara berbalik, kita tahu Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah menjadi manusia, menanggung semua rasa malu kita, menanggung kehancuran kita, keterpurukan kita di atas kayu salib, supaya saya dan saudara benar-benar bisa dipulihkan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Mari datang kepada Tuhan apa adanya supaya Tuhan mengubah kita menjadi sama seperti Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu tanpa keliru, untuk menerimanya dengan lemah lembut dan untuk melakukannya dengan setia. Bapak, kami berdoa, Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami sudah ditegur oleh Tuhan, mengalami banyak anugerah Tuhan.
dalam wujud teguran, kegagalan, peringatan, kesalahpahaman dengan banyak orang. Tapi ampuni kami kalau selama ini kami tidak memandang itu sebagai anugerah. Kami terus membenarkan diri kami dan menyalahkan orang lain. Membenarkan diri kami, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tuhan ampuni kami. Kami sekarang datang kepadamu, menyerahkan semua kepingan serpihan hidup kami yang hancur. Karena kami tahu Tuhan sanggup untuk merangkainya kembali menjadi hidup yang baru, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, ini kami Tuhan datang kepadamu, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terimalah kami karena Engkau terus dan selalu menerima kami apa adanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.